Apa pertanyaannya? Oke Pak, pertanyaan pertama. Ini ono iki gak apa-apa. Prolog sih, apa? Ono arek-arek gak apa-apa. Suaranya mlebu. Oh. Oh ya wis gak apa. Prolog dulu Pak. Hmm. Jabatan sekarang. PGS pemimpin bidang layanan nasabah. Bisa dijelaskan posisi dan tingkat manajemen Bapak atau Ibu? Tingkat Tingkat manajemen. Jadi tingkat manajemen dari pengelola cabang BM turun ke bawah di bagian layanan ada PBO, PBP. oh Nah, oke. seperti itu loh Pak. Jadi Tingkatan manajemen. tingkatan manajemen tertinggi di sini ini Bojonegoro kan cabang kelas 3. Jadi dari pemimpin puncak atau pemimpin cabang itu ada 2 pemimpin bidang atau dalam ini mungkin wakil ya, wakil tapi istilahnya sebagai pemimpin juga yang membidangi masing-masing yang berbeda. Satu di layanan, satu lagi di bisnis. Nah yang saya ini layanan itu dengan istilahnya pemimpin bidang layanan nasabah. Sementara satu lagi pemimpin bidang pemasaran bisnis. Kalau untuk pelayanan nasabah lebih namanya juga layanan, kita membawai selain SDM logistik dan tentunya frontliner ya, frontliner itu CS, teller, termasuk security. Itu cakupannya. Jadi memang tingkatannya sampai situ Pak. Yang kedua, apakah Pak Wahyudi menggunakan waktu di luar jam atau per hari kerja untuk menjalankan fungsi manajemen bagi perusahaan? Bisa diuraikan penggunaan waktunya? Jadi tergantung. Kaitannya dengan pekerjaan yang harus diselesaikan di luar jam kerja itu tidak setiap saat. Jadi melihat kondisinya dan apakah memang harus diselesaikan pada hari itu atau memang tidak, dan tentunya dengan berbagai aspek ya. Ada istilahnya ada pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas itu jarang sekali kita menggunakan jam di luar jam kerja karena sudah tertata, sudah tahu. Seperti CS itu tidak mungkin ada lemburan kecuali memang ada pekerjaan-pekerjaan tambahan. Seperti sekarang ini kan banyak sekali program-program pemerintah di mana kita ini sebagai bank pemerintah, kita kan agent of development, mau nggak mau harus melaksanakan tugas tersebut. Nah, contoh untuk bansos itu kan banyak sekali, mungkin di Bojonegoro kita di dropping ada sekian kartu untuk PKH atau mungkin BPNT yang mana harus diselesaikan pada waktu bersamaan. Nah, mau nggak mau tim harus bergerak di luar jam kerja. Itulah kadang kita menggunakan setelah after office ya, atau mungkin di hari atau di weekend, mungkin Sabtu atau Minggu bila diperlukan. Seperti itu. Lanjut ya Pak. Ya. Dalam hal faktor-faktor lingkungan eksternal seperti politik, teknologi, ekonomi, sosial, menurut Pak Wahyudi, manakah yang paling mempengaruhi perusahaan? Politik, teknologi, ekonomi, dan sosial. Wah, ini milih salah satu atau apa ya? Soalnya menurut saya itu kena kayaknya. Ya, menurut saya itu berpengaruh sekali. Ini dalam apa pengaruhnya terhadap lingkungan eksternal. Ya, lingkungan eksternal berpengaruhnya terhadap apa? Perusahaan. Perusahaan ya? Oh, BNI sendiri. Oke, saya melihat hanya, saya bicara di skup BNI Bojonegoro saja ya. Contoh, kenapa politik itu juga mempengaruhi? Begini, dengan pergantian kepala daerah, dalam hal ini kan bupati, itu akan sangat berpengaruh dengan kondisi kita. Dulu saya tidak membicarakan enak tidaknya suatu pemerintahan ya, tapi BNI itu bisa menampung dana pihak ketiga DPK dari pemerintahan daerah. Nah, besar kecilnya itu sangat berpengaruh pula dengan kedekatan kita dengan pemerintah daerah secara politis. Nah, ada kalanya di suatu periode kita sangat dekat dengan bupati, terus delala kita banyak dipercayai untuk menyimpan dana tersebut, dana dari daerah ya, pemerintah daerah. Mungkin di suatu periode berikutnya atau sebelumnya mungkin kita agak kurang dekat, karena berbagai suatu hal, sehingga mungkin penempatan dana yang dipercayakan kepada BNI tidak atau kecil. Nah, maksudnya
secara politis itu kan juga itu berpengaruh. Itu contoh simpel. Simpel. Terus untuk yang tadi politik, Politik, teknologi, ekonomi, teknologi, apalagi teknologi zaman sekarang dengan dulu tuh beda sekali. Dulu waktu saya masih menjadi asisten itu kan belum ada yang namanya mobile banking, smartphone juga tidak ada. Ternyata setelah itu ada, aplikasinya ada, sangat memudahkan perbankan untuk bukan hanya perbankan tapi end user dalam ini nasabah untuk bisa melakukan aktivitas perbankan tanpa harus berdatang ke bank. Dan itu kita dapat pendapatan fee base dari situ banyak sekali. Keuntungan teknologi itu artinya sangat menunjang kemajuan suatu perusahaan, dalam ini perbankan khususnya. Itu contohnya. Apalagi tadi teknologi, ekonomi dan sosial. Oke, ekonomi sosial ini jadi satu ya. Ya sangat jelas sekali wong perekonomian, perbankan itu dimunculkan karena memang untuk menyokong sektor perekonomian secara keseluruhan ya. Contoh saja sekarang dengan ada dampak COVID, perekonomian secara umum itu tersendat, bukan berhenti, bukan mati, tapi tersendat. Ya, di sektor-sektor tertentu yang terdampak dengan COVID akan berpengaruh dengan perekonomian. Demikian pula dengan bank. Artinya orang yang mungkin selama ini aktivitasnya selama tidak terkena dampak COVID, mutasi rekening ataupun pergerakan uangnya itu melalui perbankan, itu kan pendapatan kita, entah itu layanan, entah itu fee base itu masuk kita. Dengan terhentinya atau mungkin tersendatnya tadi perekonomian, ya memang putaran di perbankan juga mengalami hal sama dengan dampak seperti itu. Bukan berhenti ya, tapi berkurang. Artinya kondisi perekonomian sosial juga sangat berpengaruh dengan bisnis perbankan secara umum. Next ya Pak. Dalam hal faktor lingkungan eksternal seperti pemasok, pesaing, pemerintah, pelanggan, serikat kerja, media, menurut Pak Wahyudi manakah yang paling mempengaruhi perusahaan? Jadi untuk faktor eksternal yang lain itu ada pemasok, pesaing, pemerintah, pelanggan, serikat kerja, dan media. Manakah dari ke-6 tadi yang paling mempengaruhi perusahaan? Kalau saya pelanggan. Kenapa? Logikanya seperti gini. Bank itu sebenarnya sama jualan apa sih, jualan produk, jasa segala macam. Sama seperti ketika Anda punya toko, Anda punya barang banyak, bagus-bagus, mungkin murah-murah, tapi nggak punya pelanggan, nggak punya konsumen, mau dijual kemana? Kan gitu, ibaratnya begitu. Nah, kalau pemasok itu kita bisa mencari barangnya ini segala macam itu, tapi pelanggan sama seperti nasabah kita punya rate bunga tinggi untuk deposito atau tabungan sembarang, atau mungkin rate yang rendah untuk kredit, tapi nggak punya nasabah, nggak punya debitur, nggak punya pelanggan, percuma. Nah, faktor dari semua itu saya itu pelanggan. Paling penting pelanggan Pak ya? Oke, pertanyaan nomor 5. Bagaimana masalah etika dipraktekkan dalam perusahaan? Bisakah Bapak Wahyudi memberi contoh masalah etika? Bisa jadi mungkin bisa jadi etik atau etika perbankan yang harus menjaga kerahasiaan, karyawan yang selama kerja dan sebagainya. Kalau etika jelas untuk kode etik perbankan sudah ada aturannya, SOP-nya, dan semua karyawan harus mematuhi. Bahkan kita juga harus melakukan tanda tangan komitmen untuk menjaga kode etik tersebut. Nah, di luar itu contoh ya seperti ini. Orang kredit itu kata orang umum itu lahan basah. Itu pasti konotasinya jelek. Kenapa? Orang berpikir ketika petugas kita memberikan kredit, ada anggapan masyarakat, pasti petugasnya dikasih lah segala macam. Nah, itu mungkin memang kenyataannya teman-teman juga sering menginformasikan, iya Pak, kemarin ada yang bahkan mau ngasih ini. Tapi itulah BNI itu di sini teman-teman sudah terjaga dengan kondisi seperti itu, secara moral maupun etika itu terjaga. Beliau atau mungkin petugas kita menolak dengan cara yang bagus sesuai dengan apa yang sudah di garis sesuai dengan SOP. Maaf, kita tidak bisa menerima ini karena memang tidak diperbolehkan. Tentunya dengan bahasa yang sopan, yang memberikan pemahaman kepada orang yang akan memberi tersebut sehingga tidak sampai tersinggung atau mungkin itu. Itulah salah satu
etika yang harus kita jaga. Itu dari sisi kredit. Sama seperti halnya layanan, mungkin kondisi frontliner sudah capek dari pagi sampai siang melayani, padahal standarnya harus senyum segala macam. Bahkan mungkin ketika di siang hari, sore hari sudah kelelahan, ada nasabah yang rewel, itu tidak boleh kita yang menunjukkan perasaan kita yang emosi segala macam, tetap dengan menggunakan standar layanan yang bagus. Bahkan artinya apa? Itu harus tetap terjaga, dan di luar kerja pun harus tetap kita gunakan etika untuk menjaga relationship kepada nasabah. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan seorang teller ataupun orang kita perbankan ketika di jalan, di mall atau belanja ketemu dengan nasabah, mungkin mereka sering melihat kita kenal, cuma kita kadang-kadang nggak kenal. Oh, Bapak Singan ya, oh Pak, dengan Ibu siapa ya? Tapi tetap harus kita menggunakan itu, tidak boleh yang pura-pura nggak tahu sekarang. Itu salah satu yang mungkin juga penting bagi saya untuk menjaga etika seorang petugas PPK. Ya. Pak, pertanyaan terakhir, bagaimana membangun dan memelihara praktek etika itu berjalan dengan baik? Oke. Untuk membangunnya, pertama alhamdulillah B ini sendiri kita sudah sering sekali ada pelatihan ya, entah itu standar layanan, entah itu mengenai leadership, entah itu marketing segala macam. Itu seperti saya cermati seringkali juga ada poin-poin unsur-unsur materi yang melibatkan etika untuk membangun itu. Bahkan kalau nggak salah frontliner ya, itu juga ada pembelajaran yang mengarah ke sana, seperti ke John Robert Power ya, seperti itu ya. Nah itu artinya betapa etika seorang petugas perbankan itu sangat diperlukan. Makanya untuk membangun itu, BNI sendiri oleh manajemen pusat sudah memberikan tahapan penyempurnaan bagaimana membangun seorang petugas BNI itu dengan beretika yang baik, entah itu melalui pelatihan ataupun kita juga sering melakukan sharing season, entah itu mengenai produk, entah itu apapun yang memang dari kedisiplinan ketika seluruh petugas mengikuti sharing season atau morning briefing atau apapun itu juga sudah menunjukkan bahwa BNI juga membangun ke arah sana. Terus ketiga ini juga sangat penting, bagaimana di setiap cabang setahu saya itu minimal ada pengajian yang untuk yang muslim, pengajian yang tentunya namanya pengajian apa sih yang dibahas, yaitu hal yang baik. Artinya membangun satu etika bisa dari mana saja, entah itu pelatihan, entah itu memang kita sharing kepada sesama intern ataupun memang melalui eksternal, entah itu pengajian ataupun hal-hal lain, entah secara online segala macam, itu untuk membangun betapa pentingnya satu etika bagi seorang petugas. That's right. Oke Pak, that's all. Thank you Pak Yudi. Untuk biro ini.